Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswaku semua. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi Perang Dingin dan peranan aktif Indonesia di dalamnya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Bapak pengen tahu nih pendapat kalian atau pengetahuan kalian sejauh mana tentang Perang Dingin. Coba Budi jelaskan pengetahuan kamu tentang Perang Dingin. Oke, sekarang Tono, jelaskan. Ya, oke. Sekarang Lisa. Oke. Jadi jawaban kalian semua bagus, tapi masih kurang tepat. Perang dingin itu bukan perang ketika musim dingin atau perang ketika musim salju. Jadi perang dingin ini terjadi antara blok barat dan blok timur yang akhirnya menyeret seluruh negara-negara untuk mengikuti ideologi yang mereka anut. Jadi perang dingin ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua, setelah sekutu akhirnya berhasil mengalahkan Nazi Jerman pimpinan Hitler. Jadi waktu itu negara-negara tersebut, terutama negara-negara yang sedang mencari jati diri dan ideologi, mereka akhirnya harus berpihak nih, harus terpaksa berpihak antara memihak blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan sekutunya yang diberi nama NATO, atau berpihak dengan blok timur yaitu Rusia dengan sekutu yang disebut Uni Soviet. Blok barat mengusung ideologi yang namanya kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith, dan blok timur mereka mengusung ideologi komunisme yang dipelopori oleh Karl Marx. Jadi Indonesia sendiri sebagai negara yang berdaulat dipandang sebagai salah satu peta kekuatan yang strategis di mata dunia dan diharapkan menjadi bagian koalisi dari salah satu blok yang berseteru. Jadi kira-kira saat itu Indonesia berpihak kemana nih? Apakah Indonesia akhirnya menjadi negara kapitalisme atau negara komunisme? Ya, Bapak nanya sekarang ke Tuti. Coba Tuti jawab. Sepengetahuan Tuti, Indonesia tuh bergabung ke kubu yang mana? Ya, jadi selanjutnya kita bahas tentang apa itu GNB atau Gerakan Non-Blok. Sebelumnya Bapak ingin nanya nih, sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang GNB? Coba Tuti jawab. Oke, sekarang ke Budi. Oke, dan yang terakhir coba Lisa jawab apa itu GNB. Ya, bagus. Jadi gerakan non-blok itu adalah salah satu tindakan untuk tidak memilih antara blok barat sebagai kapitalis atau blok timur sebagai komunis. Sebenarnya gerakan ini tuh bertujuan untuk mengatasi ketegangan antara dunia dari peperangan. Soalnya saat itu banyak sekali negara-negara yang akhirnya terpecah karena perbedaan pendapat mau mengambil komunis atau kapitalis sebagai ideologi negaranya. Salah satunya ada Korea Utara dan Korea Selatan, ada Yugoslavia, terus ada Vietnam salah satunya. Dan saat itu Indonesia juga terancam karena ada dualisme antara perpecahan ini. Jadi peran aktif Indonesia di gerakan non-blok itu adalah Presiden Soekarno ini adalah yang mencetuskan gerakan GNB ini. Dalam pembentukannya, Indonesia diberikan wewenang dalam memimpin gerakan ini, dan akhirnya Indonesia berhasil menggelar KTT 10 gerakan non-blok yang diselenggarakan di Bandung. Indonesia akhirnya juga berhasil meredam ketegangan daerah-daerah bekas negara kekuasaan Yugoslavia pada tahun 91. Jadi peran aktif Indonesia ini berdampak luas ke seluruh penjuru dunia.
Bahkan banyak negara-negara yang akhirnya juga mengidolakan tokoh besar bapak pendiri bangsa kita, yaitu Presiden Soekarno. Namun Bapak akan uraikan apa saja yang akhirnya menjadi dampak negatif dari Perang Dingin ini. Yang pertama adalah penerapan demokrasi terpimpin tahun 60, yang saat itu Presiden Soekarno sangat terpengaruh dengan ideologi yang berhaluan komunis. Lalu yang kedua, ada pendirian poros Jakarta, Hanoi, dan Pyongyang yang terbentuk akibat kedekatan Indonesia dengan negara-negara blok timur. Lalu yang selanjutnya adalah kebijakan ekonomi Indonesia yang cenderung terlihat mengarah pada kolonialisme dan imperialisme. Lalu selanjutnya adalah munculnya reformasi karena berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan terjadinya krisis moneter karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing sangat tinggi dan terlalu bergantung pada importir. Jadi pada saat masa Presiden Soekarno, Indonesia cenderung dekat dengan negara-negara komunis. Dan saat kepemimpinan ditampu pada rezim Soeharto, Indonesia cenderung dekat dengan negara-negara Barat, contohnya Amerika Serikat. Ya, setelah ini Bapak beri waktu 30 menit untuk kalian pergi ke perpustakaan mencari literatur. Yang pertama tentang Perang Dingin, yang kedua tentang KTT Asia Afrika, yang ketiga tentang gerakan non-blok, dan yang terakhir adalah tentang dampak Perang Dingin terhadap Indonesia. Silakan buat 4-4, jadi kalian bisa saling tukar informasi. Untuk selanjutnya setiap kelompok maju dan mempresentasikannya masing-masing. Ya, presentasi yang bagus. Jadi karena waktunya sudah mendekati waktu habis, maka Bapak sudahi pelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan, Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.